Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Coba deh lihat video ini, nanti akan saya tanggapi nih videonya si Rocky Gerung. Lihat tanda-tanda sebetulnya reformasi jilid 2 itu. Seluruh komponen yang pernah atau semua variabel yang pernah menyebabkan reformasi di 98 sayup-sayup dan makin kuat terdengar sedang bekerja. Oke, saya akan menanggapi apa yang dikatakan Rocky Gerung tadi ya. Ini justru sebetulnya ini akan memperkeruh ya sebenarnya orang-orang seperti Rocky Gerung ini. Jadi gini loh, Rocky Gerung bilang ya variabel yang akan terjadi seperti reformasi jilid 2 ya tahun 98 itu udah ada sinyalirnya, tanda-tandanya, variabelnya apa aja. Gitu ya, dibilang ada variabelnya mengenai dosa-dosa Pak Jokowi lah yang selama ini beban Pak Prabowo ya. Gini loh, demen amat sih kalau negara ini kita chaos gini. Saya mau kasih pelajaran sama masyarakat ya. Jadi tahun 98 ya memang terjadi reformasi, tetapi variabel yang dikatakan Rocky Gerung itu salah. Mau tahu nih, yang namanya variabel terjadi reformasi ya, itu yang pasti yang pertama, kondisi ekonomi kita sangat sulit. Oke. Yang kedua, ya, rupiah melemah drastis terhadap dolar. Ya, dulu ingat kenaikannya cukup drastis gitu. Ya. Dari 2.000 sampai ke 12.000. Nah, yang ketiga, variabel ketiga, adanya perpecahan di tubuh TNI. Ya, TNI mulai berbalik arah. Nah, kalau sekarang ya saya lihat variabel itu nggak ada yang dinamakan kita ini akan masuk ke babak reformasi jilid kedua, nggak ada itu. Yang seperti 98 tidak ada. Bahkan saya ngelihat variabel yang ketiga mengenai TNI sekarang menyatu solid. Jadi jangan berharap harusnya begini. Ya, harusnya begini. Yang bikin nggak stabil itu negara ya model-model kayak kalian yang selalu mengkritik tapi tidak membangun. Jelas, provokasi stabil. Harusnya kan sekarang kita dukung dong, kita tunggu pemerintahan yang baru belum berjalan 200 hari ini, bener gak? Kita tunggu, kita dukung full apapun program. Kita lihat kalau memang nanti ternyata salah ya baru kita lakukan push, kita lakukan kritik, kita lakukan aksi. Lo lihat nih, ternyata mau ada Indonesia Gelap jilid 2. Ya Allah, puasa gue. Jadi guys, katanya Indonesia Gelap jilid 2 ini para mahasiswa tuntutannya bergeser dari yang tadinya mengkritik pemerintahan Prabowo sekarang jadi mau melengsarkan presiden dan wakil presiden. Oke, disclaimer dulu ya, gue sebenarnya mendukung mahasiswa yang demo buat kritik atau bersuara. Tapi kalau tujuan demo mahasiswa kalian buat melengsarkan presiden sekarang itu namanya komedi. Kenapa kalian sekarang nggak demo soal pengesahan UU perampasan aset? Soalnya kan sekarang koruptor lagi banyak ditangkepin sama pemerintah. Jadi pas waktunya banyak koruptor yang sekarang lagi ditangkep. Kalau UU itu sah, jadi beneran bisa buat miskin para malah demo buat melengsarkan presiden. Jelas-jelas presiden sekarang itu lagi ngebuka kasus sama nangkepin koruptor. Jadi kesannya demo kalian ini malah kayak ngebelain dan dukung para koruptor. Jadi gak soalnya yang gelap itu kan di masa kemarin. Kasus korupsi itu banyak terjadi di masa kemarin. Masa sekarang justru lagi bersih-bersih korupsi yang terjadi di masa kemarin. Jadi buat para mahasiswa, daripada kalian ikutan campaign Indonesia Gelap yang didukung tempe karena lagi tantrum gara-gara USAID di stop, mending kalian bikin Ramadan Core di kampus, naikin hashtag perampasan aset di sosial media, awal pembongkaran kasus korupsi yang lagi dijalanin pemerintah sekarang masih banyak yang lebih bermanfaat. Jadi kan lebih berfaedah dan lebih jelas. Mantap bener. Bro, aku bilang pandai ya sebagai teman lagi nih. Oke. Percayalah sama saya. Tidak ada satu negara maju pun di dunia ini yang pengen negara berkembang itu jadi negara maju. Itu aksioma yang menurut saya Anda perlu pegang. Jadi kita kalau nggak bikin negara kita ini maju, ya kita nggak akan pernah maju. Jadi kalau kita cakar-cakarin di antara kita sendiri, nggak akan selesai masalah kita. Salah satu potensi cakar-cakaran adalah Islamofobi, dan negara-negara Barat memberi sinyal bahwa Indonesia masih Islamofobi. Ya itu mereka membuat persepsi supaya kita cakar-cakaran. Apa sih Islamofobi here? Di sini apa ada pelarangan orang melaksanakan syariatnya di sini? Baik agama Hindu, Buddha, Kristen, Islam, tidak ada kan? Semua silakan aja kau lakukan.
Jadi potensi kita untuk mengaktifkan kembali janji kemerdekaan, yaitu kesetaraan, perbedaan sara, itu hal yang sebetulnya natural aja. Jadi cara melawan Rocky itu saya bilang gampang aja. Hadapkan aja dia dengan fakta-fakta. Maka dia akan berhenti ngomong. Dia misalnya ngomong, ini Pak Jokowi. Setelah saya bantah begitu kan dia bilang, ini Pak Jokowi merusak PDI Perjuangan. Saya bilang, merusak di mana? PDI bisa ikut pemilu. PDI bisa ngajuin caleg. Sekarang masih menang. Ibu Mega masih ketua umum. Soal suara partainya jadi turun, ya biasa dalam pemilu naik turun. Salah pilih calon presiden. Ya tapi yang namanya pertandingan kan pasti Ya itu tadi. segala cara ya. Makanya kalau keluar Anda jalur. kalah dalam pertandingan sepak bola 3-0, jangan dibilang bahwa ini curang gitu. Wasitnya juga curang. Wong wasitnya dipilih sama-sama kok. Ya teori, teknik, taktik itu kan terserah ya. Iya. Bebas-bebas aja. Iya, ya kalau kalah lari, kalah akurat, ya sudah diterima saja lah. Kalah passing, ya terima aja. Tapi Pak Kodari ini, Mr. Q ini memang Loh, kenapa luar biasa? omongan-omongan dia dari awal tuh ya, waktu Pak Jokowi 3 periode lah apa tuh. Wah, semangatnya luar biasa. Prabowo dia dukung. Wah, semangat ngomongnya tuh gila-gilaan. Prabowo menang kalau nggak jadi bubuk loh. Ya resiko jadi aktivis kan begitu. Iya, benar. Iyalah. Ya benar-benar. Iya, resikonya jadi aktivis Tetap begitu. ini ya. Tetap Tetap dengan pemikirannya. Ya kita kan Tapi memperjuangkan logik segala- kan, cara berpikirnya kan Iya, logik iya. juga kan. Saya orang yang kelihatannya sangat optimis, sangat semangat dalam retorika, tapi sebetulnya secara pribadi saya sangat konservatif. Semuanya tuh udah dihitung betul dan semua tuh ada dasarnya. Ini adalah kemenangan ilmu pengetahuan, ya, ketajaman perspektif dan akumulasi pengalaman. Itulah buat Kodari pemilu 2024. Mantap bener. Jalan tol itu kan bukan investasi negara, itu kan investasi swasta. Dan sekarang akibat dari itu 6 BUMN karya bangkrut semua. Belum Ya. vendor-vendornya. Belum vendor-vendornya berapa ribu yang sudah mati. Gitu. Itu kan korban itu. Belum lagi kota-kota yang secara tradisional dilalui jalan nasional itu, ketika ada tol ambruk semua itu pertumbuhan ekonominya. Pantura, Trans Sumatera. Pantura habis ya, Trans Sumatera lewat semua ya. Kota-kota yang dulu tempat transit, tempat orang makan, ngisi bensin, beli oleh-oleh itu sekarang semua pada kolaps gitu. Banyak dibangun bendungan tapi belum jelas arealnya seperti apa, dimanfaatkannya seperti apa. Bandara dibangun, ada 4 yang nggak ada penerbangan. Sampai kepada IKN yang tidak dikorbankan anggarannya malah ditambah. Di ultimate itu ya, ultimate-nya kayak. Itu gimana kalau menurut Bung Dani? Ya pertama karena infrastruktur selalu menjadi instrumen untuk quick wins. Siapapun presidennya dari mulai kepala desa sampai presiden selalu memakai infrastruktur karena infrastruktur yang paling bisa dilihat, diukur, disense. Tapi nggak ada yang senekat ini loh presiden-presiden sebelumnya. Iya karena dia nggak punya hal lain. Nah, ini yang saya Gitu ya, tidak punya beban masa Tidak- lalu, tidak punya. cuma jadi beban masa depan ini. Problemnya ada di sana ini. Bukan karena efisiensi ya. Waduh. Iya nih, di efisiensi biar nggak ada celah buat kalian untuk bikin kayak gini rongsokan di ibu kota ya. Udah setengah M. Orang kalau udah ya itu udah jadi penyakit hati, itu susah dihilangin. Iya, memang benar di efisiensi nih ya, Burkun, Imam Mahdi palsu. Biar apa? Biar kalian pejabat-pejabat nggak bisa bikin rongsokan seharga 13 M seperti ini. Miris ya lihat Imam Mahdi palsu ini bulan Ramadan loh. Di dalam masjid sanggup memprovokasi umat. Belum lagi apa katanya, nanti kalau ada pemilu pilih yang benar. Udah paling benar nggak milih lu Anies Baswedan? Indonesia udah benar tidak memilih seorang bapak politik identitas. Nyatanya apa? Udah berapa banyak kasus mega korupsi yang sudah terbongkar Anies. Ntar gue ngomong kayak gini dikata Ternak Mulyono, kata orang yang udah nyoblos Jokowi 2 kali. Gue juga nggak dukung koruptor, tapi Imam Mahdi palsu mendukung koruptor. Gimana? Coba buktiin kalau gue dibayar untuk bikin video ini. Jangan bacot doang lu kayak Anies Baswedan. Oke, itu udah video yang menurut kalian dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.